Nah, seperti ini. Nah, bisa lihat di ujungnya ada sedikit manik-manik. Ini sama sekali pure teman-teman, nggak ada nggak ada dicampur-campur tangan kita. Ini asli dari dulu begini motifnya, nggak ada dikasih cat atau apa teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini kayak nggak tahu ini gigi apa ya, apakah gigi hewan, sama ada manik-maniknya teman-teman. Nah, dan kita bahas sedikit dulu dari cerita di keluarga saya tentang Mandau ini. Ada beberapa cerita yang saya ketahui teman-teman. Yang pertama, kalian bisa lihat di ujung gagangnya ada patahan. Nah, ada patahan teman-teman. Jadi ceritanya ini kemarin waktu almarhum bapak saya itu hidup, beliau punya tanah. Sorry, saya mundur dulu. Beliau punya tanah teman-teman. Jadi tanah itu dijual sama seseorang, dan gak beberapa bulan tanah itu digugat lagi sama kakaknya yang menjual tanah tadi. Jadi dia ada dua saudara, jadi si adik menjual dan si kakak gak terima. Jadi tanah itu diambil lagi, pengen diambil secara paksa, padahal pembayaran sudah selesai, udah lama beberapa bulan, dan itu diambil lagi. Ada cekcok teman-teman. Yang namanya tanah ya kita tahu sendiri lah, itu sesuatu yang diperebutkan banget meskipun merenggang nyawa karena nilainya sangat tinggi teman-teman. Jadi pada kemarin itu orang si ini yang punya tanah itu datang ke rumah kita dan mau ribut, mau saling tikam menikam teman-teman. Jadi bapak saya itu pengennya mediasi dulu kan, karena diselesaikan secara keluarga. Jadi orang itu nggak mau, pokoknya dia itu punya saya titik. Jadi kayak sudah mau berantem banget teman-teman. Dan ketika bapak saya itu menemui orang itu, beliau ke teras rumah sambil membawa ini, tapi nggak dibawa keluar rumah. Dia sisipin ini di samping pintu, di agak dilindungin sih, di samping pintu ditaruh. Baru bapak saya keluar ke teras dan ngobrol sama orang itu. Tapi orang itu bukan nggak bisa diajak ngobrol lagi. Orangnya udah mau yang keluarin parang, mau saling bacok-bacokan teman-teman. Ketika orang itu sudah keluar parang, udah mau saling tikam lah, pokoknya udah mau saling tikam. Di sana udah tegang, ibu saya udah teriak-teriak. Dan di situ di puncak-puncaknya perseteruan itu, nih Mandau jatuh dari belakang pintu. Dia jatuh, blek, kelihatan. Dia kelihatan segini, kelihatan jatuh, dan sampai gagangnya ini patah teman-teman. Tapi anehnya di sana, orang yang ngamuk yang udah mau saling bacok itu, dia diam. Dia terdiam lihat Mandau ini. Setelah itu dia kayak emosinya itu kayak ciut, dia menciut. Dan setelah itu teman-teman kayak masih marah, tapi orang itu pergi. Gak jadi kayak ngeluapkan emosi yang kayak saling bacok tadi, orang itu pergi. Dan setelah itu beberapa hari bapak saya mengurus tanah itu kembali dan mereka sidang. Dan entah kenapa, saya nggak tahu lagi ceritanya kayak gimana tanah itu, apakah yang bapak saya memenangkan sidangnya atau kayak gimana. Nah, yang pasti yang saya ketahui itu salah satu ceritanya dulu waktu saya kecil, kenapa gagangnya ini sempat patah. Dan yang kedua, ini ceritanya dulu udah lama banget teman-teman. Mungkin saya masih kecil banget, masih bayi. Jadi Mandau ini dulu pernah mau dibeli sama kolektor. Jadi tante saya punya kenalan kolektor senjata asli Kalimantan, Mandau. Jadi orang itu udah nawar sekitar itu tahun 70-an teman-teman, ditawar 100 juta, serius 100 juta. Dan saya sih pengennya tadi dengar ceritanya langsung dari ibu saya, gimana ceritanya dulu waktu ini mau dijual teman-teman. Cuman ibu saya ada sakit dan dia tadi udah langsung tidur duluan, jadi saya ceritain aja langsung. Jadi teman-teman, ini mau dijual rencananya, rumah tante saya nggak jauh dari sini. Dia udah saling ngobrol sama kolektornya begini, Mandaunya besar seperti ini, seperti itu. Dan itu udah ditawar kalau memang asli, katanya 100 juta saya berani beli. Kita bayangkan harga 100 juta di tahun 70-an sebanyak apa. Nah, jadi udah nggak lama kolektor itu pulang, tante saya mau nyampain ke sini. Dan sudah sampai di sini, baru di depan halaman teman-teman, tante saya itu kerasukan. Habis nggak lama tante saya kerasukan. Di sana di rumah tante saya itu anaknya juga pada kerasukan teman-teman. Dan ketika itu cerita yang bapak saya sampaikan itu dulu, dia kerasukan dan orangnya itu ngomong, kami nggak mau dipindah, kami nggak mau dibawa ke tempat lain, kami maunya di sini saja, kami mau tinggal di sini. Nah, jadi makhluk gaibnya itu menyampaikan pesan seperti itu, kami nggak mau dibawa, kami maunya sama ini aja, sama bapak saya maksudnya, kami mau sama orang ini aja, kami mau tinggal di sini, mau dipelihara di sini.
kayak gitu, sampai kerasukan satu keluarga teman-teman. Mungkin ada sekitar 5 orang yang kerasukan kemarin. Dan setelah itu ya terpaksa dibatalin dijualnya, nggak jadi dijual teman-teman. Yang memang nggak ada niat dijual sih dari bapak saya, cuman tante saya mau nyampain. Nah itu beberapa cerita yang saya tahu dari keluarga saya. Selebihnya ya cuman kalau barang ini mau dibersihkan atau mau dicuci, biasanya dari keluarga kami itu sakit, semua sakit. Ibu saya sakit, saudara-saudara saya sakit. Dan setelah mandau ini dibersihkan, biasanya dia bakalan keluarga kami itu bakalan berhenti dari sakit semua, bakalan serentak, bakalan sembuh dari penyakit demam, sakit kepala, muntah-muntah biasanya. Nah oke teman-teman, saya bakalan langsung membahas tentang beberapa filosofi mandau yang saya ketahui. Kita mulai dari gagangnya dulu teman-teman. Jadi gagangnya ini memiliki beberapa filosofi teman-teman. Dan pembuatan gagangnya ini pun tidak sembarangan. Kadang dari pengrajin mandau asli, biasanya orang bakalan mencocokkan sama si penggunanya. Ada beberapa ritual tertentu untuk menentukan apakah gagang ini cocok untuk si pengguna atau tidak. Nah jadi pemilihan tulang ini teman-teman gak sembarangan. Dan juga biasanya ada rambut di sini teman-teman seperti ini. Nah ini bisa dibuat dari ekor kuda, bahkan ini biasanya dibuat dari rambut si korban yang sudah dibunuh sama mandaunya, mungkin korban perang atau korban tertentu. Jadi biasanya juga ada pakai rambut manusia teman-teman, hasil dari korbannya. Dan ini teman-teman tulang rusak ya, kayaknya tulang rusak asli. Jadi pembuatannya itu dan mandau itu cukup mahal. Karena apa? Tulang rusak atau tanduk rusak itu sangat sulit sudah sekarang ditemukan teman-teman, dan pembuatan ukirnya pun tidak mudah. Nah ini detail banget teman-teman. Sayangnya patah. Saya ada niat sih nanti buat memperbaiki ini, diukir sedikit bagaimanapun biar hasilnya bagus. Nah dan perlu kita ketahui teman-teman, yang namanya mandau itu pemilik si pengguna cuman memiliki gagang, sisanya dari besi sampai ujung itu adalah milik musuh. Nah jadi kita saat menggunakan mandau harus sangat hati-hati, karena mandau itu sangat tajam. Jadi kita harus memfokuskan di sini saja, yang kita miliki cuma sini, selebihnya adalah milik musuh. Nah selanjutnya teman-teman, ini yang paling penting. Banyak orang yang tidak mengetahui filosofi tentang mandau. Jadi makna rahasia mandau itu juga tersembunyi dari gagangnya teman-teman. Nah ini namanya ikatan. Saya kurang tahu pasti sebutannya dari Dayak apa teman-teman, jadi saya menyebutnya sekedar ikatan aja. Nah ini ikatan teman-teman, ini juga ikatannya, ini ikatannya. Nah teman-teman, jadi mandau sendiri teman-teman, kalau ada 3 ikatan itu artinya mandau milik prajurit biasa, jadi sekedar masyarakat biasa teman-teman kalau punya 3 ikatan. Sedangkan kalau ada mandau punya 4 ikatan, 1, 2, 3, 4. Nah itu artinya mandau ini bukan mandau sembarangan teman-teman. Ini merupakan mandau dari raja, bisa dari golongan raja, bisa dari golongan panglima, salah satu panglima Dayak, atau istilah bisa kita sebutlah dari raja. Kan biasanya ada kepala suku misalnya, nah itu dari raja dari suku Dayak tertentu. Nah seperti ini teman-teman 4. Nah ini asli dari awal kita ketemu, ini 4 ikatan teman-teman. Nah ada 4. Makanya di cerita awal teman-teman, mandau ini punya misteri. Ada orang yang gak dikenal waktu ini dibawa ke Kalteng. Ada orang yang mencegat bapak saya waktu membawa ini ke Kalteng. Dan orang itu bilang kalau ini bukan mandau sembarangan, ini punya raja salah satu Dayak, suku Dayak teman-teman. Padahal orang itu gak dikenal, tiba-tiba mencegat di jalan dan bilang kalau jangan bawa mandau itu ke suatu suku atau suatu balai adat, karena kita gak bakalan bisa pulang dan kita bakalan diangkat menjadi raja di situ. Nah dan 2 tali ini pun teman-teman, nah kalian bisa lihat ini 2 ikatan ini memiliki makna teman-teman. Nih ada 2. Nah jadi ini makna dari 2 ikatan ini teman-teman. Ikatan ini memiliki makna, si pemilik mandau ini memiliki kebijaksanaan, memiliki tanggung jawab, dan punya bawaan diri penyabar, bijaksana, memiliki kehormatan, dan memiliki seperti kewibawaan yang sangat tinggi. Nah kalau ada ikatan 2 ini teman-teman, di ikatan utamanya ada 2 lagi. Nah kalau kita ambil secara logika teman-teman, kalau orang bikin senjata itu 1 atau 2 ikatan ini pun udah cukup kuat, udah cukup kokoh teman-teman. Tapi ini tidak, ini banyak banget teman-teman ikatannya, karena ini tidak dibuat sembarangan, karena ini memiliki makna tertentu teman-teman. Dan dari ini pun teman-teman
dari ikatan atau simpul-simpulnya ini pun ini dibuat tidak sembarangan, ini memiliki arti. Kalian bisa lihat ini simpulnya ini memiliki seni yang sangat tinggi teman-teman. Tidak cuma seni, ini memiliki arti teman-teman. Nah, jadi semakin banyak simpul teman-teman, semakin banyak ikatan, ini memiliki kalau masyarakat Dayak sendiri memiliki magic yang lebih kuat. Karena di setiap ikatan ini biasanya para pembuat mandau mereka bakalan membacakan doa-doa, setiap mengikat membaca doa, membaca mantra, dan itu gunanya untuk memberi rasa takut musuh biasanya, atau memberi biar ketika kita berperang itu, ketika berperang musuh tidak bakalan bisa bergerak, jadi gerakannya bakalan kaku, gerakannya bakalan terkunci. Nah, rahasia kekuatan supernaturalnya di sini teman-teman, di beberapa ikatan bisa dibilang seperti sihir teman-teman, seperti surah Al-Falaq, Wamin sari nafasatikil ukat, para penyihir meniup-niup ukat. Ukat itu adalah ikatan. Nah, jadi seperti itu, meniup-niup mantra-mantra tertentu teman-teman, tergantung si penggunanya apakah menggunakan mantra yang sesuai ayat-ayat suci Al-Quran atau dari mantra-mantra tertentu, kita tidak tahu. Yang pasti di sini memiliki energi-energi mantra yang ditiupkan agar musuhnya kaku, tidak bisa bergerak saat bertarung, dan seperti itulah teman-teman. Ini memiliki makna, ikatan-ikatannya memiliki makna dan memiliki kekuatan. Dan dari sebagian mandau tertentu teman-teman biasanya juga ada digantungan seperti minyak-minyak, bisa digantungan seperti seperti jimat-jimat tertentu yang berguna sebagai menakutkan musuh, dan juga digunakan sebagai agar saat berperang atau menghadapi musuh itu memiliki energi yang sangat kuat yang bisa membuat lawannya itu kaku dan tidak bisa bergerak. Nah teman-teman, dan kalian bisa lihat di sini, ini ada anak pisau sebenarnya teman-teman, cuman saya nggak tahu ini hilangnya kapan, apakah waktu bapak saya memegang atau memang zaman dulu atau memang nggak ada teman-teman, saya nggak tahu. Cuman ini memiliki arti teman-teman. Ketika ada mandau yang memiliki anak pisau, ini artinya mandau itu sudah pernah memakan korban. Nah, jadi biasanya anak pisau ini bisa digunakan untuk menguliti hewan, bisa digunakan untuk meraut dan lain sebagainya. Cuman makna atau filosofi dari Dayak asli sendiri ini, ketika ada mandau kecil ini, ada pisau kecil ini, berarti itu mandau sudah pernah dipakai untuk berperang dan sudah pernah membunuh korban-korbannya. Nah, oke. Dari sini selebihnya yang saya tahu cuman itu teman-teman. Dan kalian bisa lihat corak tekstur ini. Nah, ini asli teman-teman, dari bawaannya dari zaman dulu. Nah, ukirannya memiliki makna banget teman-teman. Cuma saya belum kaji lebih jelasnya. Ini catnya ini terbuat dari apa? Apakah pewarna orang dari zaman dulu atau bagaimana? Saya nggak tahu teman-teman. Dari tekstur catnya sih ini bukan dari cat kita zaman sekarang teman-teman. Ini kayak sejenis pewarna-pewarna dari tanaman-tanaman tertentu yang dipergunakan sebagai pewarna. Nah, kalian bisa lihat ini bukan cat teman-teman, kayak kasar. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan masuk ke bagian besinya. Oke, saya bakalan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, detailnya seperti ini. Saya bakalan coba fokuskan dulu. Nah teman-teman, sebelumnya saya belum mencari tahu sebenarnya teman-teman makna dari pasak-pasak ini. Apa makna dari pasak-pasak ini saya kurang tahu. Yang saya ketahui biasanya ya, semakin banyak ukiran seperti ini, itu adalah jumlah korban yang telah dia bunuh dengan mandau ini teman-teman. Berapa korban atau musuhnya yang telah dia bunuh. Nah, mandau ini dari bentuknya teman-teman sederhana aja, cuman kayak berkesan punya kewibawaan tinggi. Nah, kalian merasa nggak ini energinya kuat banget teman-teman? Ini tajam banget, nggak bisa sembarangan naruh tangan. Ketika kalian taruh tangan di sini itu kayak rasa hawa tajamnya itu udah berasa banget teman-teman. Ketajamannya itu kayak tangan kita tuh kayak ada rasa seperti sayatan. Ini nggak bisa sembarangan pegangnya teman-teman, karena ini bagian musuh. Seperti saya bilang tadi, gagang adalah bagian sepemilik, sedangkan besi dari ujung sampai akhir itu adalah kepunyaan musuh. Jadi kita harus hati-hati karena mandau ini sangat tajam teman-teman. Dan di bagian sini teman-teman ada ada tulisan ayat suci Al-Quran, cuma saya belum tahu isinya ini ayat apa atau surah apa. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah ukiran timbul teman-teman. Nah, detailnya seperti ini. Ini pure teman-teman, besi tua. Kalian bisa lihat kayak
besinya. Nah, kalian bisa lihat ini besi tua teman-teman, namun masih sangat tajam. Nah, ini ayat suci ukiran timbul teman-teman. Kayaknya menurut saya ini ayat suci Al-Quran teman-teman, karena ada beberapa kalimat Allah dan beberapa Bismillah di sini. Namun saya masih mencari tahu teman-teman asal usul Mandau ini, kenapa ada etnik dari Timur Tengah atau Muslim teman-teman. Karena pada biasanya Mandau itu identik sama orang non Muslim atau orang Dayak dulu kan, bukan beragama Islam. Ini ada ayat suci Al-Quran yang tertera. Nah, saya nggak tahu apakah ini kepemilikan Sultan atau kepemilikan yang orang dari Timur Tengah menyebarkan Islam dengan ini. Seperti para wali-wali, seperti para wali Songo itu kan mereka mengikuti budaya, namun menambahkan, menyisipkan agama-agama di bagian tersebut agar masyarakat bisa menerima Islam dengan mudah. Saya kurang tahu pasti. Nah, bisa kalian lihat teman-teman. Dan di sebelahnya sini teman-teman ada ukiran dua naga yang saling berhadapan, dan di tengahnya ada, kalau orang Banjar menyebutnya apa ya, kayak guci gitu. Nah, di tengahnya ada guci, dan di sini ada naga. Ini hitam teman-teman, sebenarnya bisa dihilangin, cuman belum saya bersihin. Sepertinya ini darah teman-teman, nggak tahu siapa yang ngasih darah ke sini. Ini darah, menurut energi yang saya rasakan ini darah teman-teman. Ada yang ngasih darah di sini. Nanti saya coba bersihin. Nah kan, kalian bisa lihat detailnya, ini kepala naga sebenarnya, naga yang saling berhadapan. Nah, kalian bisa lihat tekstur naganya, ukirannya juga timbul ini teman-teman. Yang menurut kepercayaan masyarakat Dayak, ukiran timbul itu bukan buatan manusia, tapi buatan para makhluk gaib. Nah, bisa kalian lihat detail naganya. Nah, sampai ke ujung. Dan panjangnya ini teman-teman sekitar, panjang besinya kurang lebih 1 meter teman-teman nih. Nah, sekitar 1 meter panjangnya. Nah, jadi perwujudannya seperti ini teman-teman. Ini memiliki sebenarnya kalau bapak saya cerita teman-teman, ini punya 7 kodam di dalam sini. Dan yang bapak saya lihat, saya secara langsung nggak pernah teman-teman, karena ini kodam jarang banget keluarnya ketika sangat genting-gentingnya aja baru bisa keluar. Udah saya pernah coba panggil kodam ini beberapa kali, dia nggak mau keluar. Ini kodam tingkat tinggi teman-teman, nggak sembarangan mau keluar ketika dipanggil, kecuali penting. Dan ketika itu bapak saya katanya cerita 7 orang seperti berjubah putih kodam ini. 7 ya, 7 9, kalau nggak salah 9, kalau nggak 7 9 itu ceritanya dulu. Saya udah lupa banget, lama banget dulu, lama bapak saya cerita. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini tajam banget, harus kita hati-hati. Kita taruh tangan di sini aja nih teman-teman. Ini hawa tajamnya udah berasa banget, tangan kita itu kayak ada rasa sayatan udah ada di sini. Nah, itulah teman-teman kenapa Mandau itu harus membuatnya itu harus memiliki cara tertentu, itu harus disesuaikan sama penggunanya. Karena Mandau itu bisa memiliki senjata mengantuan teman-teman, karena sebagian Mandau ada yang energinya panas, itu karena tidak cocok sama si pemiliknya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di bagian naga juga ada beberapa ukiran ayat suci teman-teman, ada tulisan huruf Arab seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini banyak beberapa bagian. Nah, ini ada. Nah, ada beberapa tulisan ayat suci. Saya belum tahu pasti ini apa. Suatu saat saya pengen bawa ini nanti ke mungkin ke ustadz atau beberapa orang yang mungkin sangat memahami tulisan-tulisan ayat suci Al-Quran. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti itulah pusaka adat Dayak yang malam ini saya perkenalkan kepada kalian, karena banyak orang yang pengen tahu budaya tentang pusaka khas Dayak teman-teman. Jadi sedikit saya perkenalkan kepada kalian. Seperti itulah yang saya ketahui, selebihnya mungkin bisa kalian tambahkan nantinya. Dan mungkin dari kalian juga punya mandau atau senjata khas yang harus kita lestarikan, atau kalian bisa perkenalkan kepada saya. Nanti kalian bisa komen-komen di bawah, kita bakalan coba perkenalkan kepada para penonton beberapa pusaka mungkin yang kalian miliki, agar menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk melestarikan pusaka-pusaka yang sangat langka seperti ini teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu aja penjelasan saya tentang pusaka warisan sejarah ini. Dan mungkin selebihnya jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe